Bicara soal burung kacer juga nggak ada habis-habisnya. Mulai dari kacer rolohan, kacer terotolan, sampai jadi burung gacoran, nggak ada habis-habisnya. Berbagai macam tips kawan-kawan kasih informasi bagaimana cara burung gacor, cara burung mabung, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta kacer mania dimanapun berada, di sini Batur Channel akan membagi sedikit tips cara menangani, merawat burung mabung dan bagaimana tanda-tandanya. Tapi jangan lupa kawan-kawannya share dan subscribe di channel saya di Batur Channel Bird Farm. Banyak kawan-kawan sharing di WA saya, di inbox, bagaimana penanganan kacer mabung dan apa sih tanda-tandanya. Oke, sedikit saya kasih tipsnya biar kawan-kawan bisa mengambil apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kacer mabung ini secara umum bisa terjadi 1 tahun sekali, bisa terjadi dalam kurun waktu 6 bulan sekali, itu bisa terjadi. Dan yang namanya mabung itu bukan pada seekor burung kacer saja, murai dan burung-burung lainnya pasti akan mengalami namanya masa-masa mabung. Kemudian bagaimana sih tanda-tandanya kacer mabung atau murai mabung itu? Ini saya jelaskan. Salah satu diantaranya adalah kita membahas masalah kacer mabung. Tanda-tanda kacer mabung kawan-kawan. Yang pertama, burung kacer ini biasanya gacor, kemudian gacornya sudah sedikit berkurang. Biasanya di pagi hari rajin ngeplong, sekarang sudah mulai ngeriwi. Biasanya malam sering bunyi, ini dia. Itu salah satu tanda-tanda kacer yang mau mulai mabung. Yang kedua, tampilan bulu pada burung kacer tampak lusuh, tampak kusam, tidak seperti biasanya. Yang ketiga adalah tanda-tanda kacer mabung, rontoknya bulu-bulu halus pada burung kacer. Bagaimana sih kita bisa melihat? Kita bisa lihat di alas pada kandang gantung kita, kurungan burung maksudnya. Kita lihat banyak bulu-bulu halus bertebaran. Itu kita bisa lihat bahwasanya itu burung kacer mulai mabung. Kemudian rontoknya satu persatu bulu ekor atau bulu sayap. Itu pun masuk dalam kategori mabung. Bagaimana perbedaan antara burung mabung total mabung dan burung nyulam? Ketika burung nyulam itu ada sebagian yang rontok seperti bulu sayap 1 lembar, bulu ekor 1 lembar, kemudian diganti dengan bulu baru. Itu hanya sekedar nyulam, belum disebut mabung secara total. Bagaimana perbedaannya? Kalau mabung total itu banyak bertebaran bulu-bulu halus yang ada di alas kurungan yang kita pakai untuk burung kacer itu tadi. Banyak burung bulu-bulu yang rontok, sayap mulai rontok satu persatu, ekor pun sampai habis. Itu mabung total. Bagaimana cara mengatasinya? Rekan-rekan kicau mania, berbagai macam cara yang kita lakukan. Kadang-kadang burung ini gagal mabung karena salah perawatan. Jadi jangan sampai karena salah perawatan dari sang pemilik sehingga burung ini jadi rusak. Oleh karena itu kita
selesaikanlah masalah kacar mabung yang kita punya, jangan sampai gagal mabung. Yang pertama adalah, ini tip dari saya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa pakai apa yang saya lakukan. Saya selaku pemilik kacar yang ada di rumah saya. Yang pertama adalah, apabila kita sudah melihat tanda-tanda mabung seperti itu, baik nyulam ataupun mabung total, yang pertama kita lihat rontoknya bulu-bulu halus dan bulu-bulu ekor, bulu sayap. Langkah pertama untuk mengatasi kacar mabung adalah kita carikan daun pandan, kita gunting kecil-kecil, kemudian kita taburkan di alas kurungan tersebut, di atas bambunya maksudnya. Kemudian kita taburkan kurang lebih pandan tersebut sebanyak 5 lembar. Kita potong-potong kecil-kecil. Setelah itu kita berikan pakan berupa pur. Silakan rekan-rekan pilih merek mana yang rekan-rekan biasa pakai. Kemudian untuk pemakaian EF dianjurkan untuk porsinya dikurangin. Biasanya memakai jangkrik 7 pagi, 7 sore. Sebaiknya ketika kita memberikan kacar mabung, sebaiknya kita memberikan 3 ekor. Setelah kita memasukkan daun pandan, pakan kita sudah siapkan, pur, jangkrik sebanyak 3 ekor. Kalau kita mau memberikan ulat Hongkong, lebih baik 2 ekor saja. Setelah pakan, minum sudah disiapkan, daun pandan sudah dimasukkan ke dalam kurungan kantung yang kita miliki, kita full kerodong. Lalu kita tempatkan di tempat yang kira-kira jauh dari kebisingan. Contoh, suara-suara yang ada di sekitar rumah kita. Jangan tempat-tempat yang transparan. Lebih baik kacar tersebut untuk sementara diasingkan, seperti itu. Dan selanjutnya untuk perawatan burung kacar yang sedang mabung adalah kita mengkondisikan kandang sebersih mungkin. Bagaimana jadwalnya? Dari awal tadi saya sudah jelaskan, ketika daun pandan tadi kita masukkan ke dalam kurungan gantung yang sudah ada burungnya, yang itu yang pasti. Pakan berupa pur dan minuman yang kita siapkan. Minimal 3 hari sekali kita melakukan cek kandang untuk melakukan kebersihan. Kandang dibersihkan, daun pandan dibuang, sisa-sisa tadi itu yang pasti kotoran-kotoran selama 3 hari itu cukup banyak. Fungsinya apa ketika kita melakukan untuk kebersihan kandang adalah untuk membuang bakteri-bakteri serta kutu-kutu yang ada di dalam tubuh burung. Kenapa di bulu-bulu sayap dan ekor itu sudah banyak kutu-kutunya, itu makanya kita lakukan kebersihan pada burung yang sedang mabung. Kenapa sih saya menyarankan daun pandan? Itu karena daun pandan, mungkin kawan-kawan melakukan hal serupa. Saya pernah mengalami kacar yang sedang mabung, itu tidak sampai 1 bulan, hitungan dalam kurang lebih 3 minggu itu total mabung selesai. Yang kedua dan berikutnya adalah apabila daun pandan tidak ada, maka berilah kulit jeruk sebagai pengganti daun pandan. Itu bisa juga kita lakukan untuk proses burung yang sedang mabung. Daun pandan dan kulit jeruk itu punya zat yang merangsang untuk membunuh bakteri, kutu-kutu yang ada di burung yang sedang mabung. Dan juga
uap dari daun pandan dan kulit jeruk tadi itu sangat-sangat mujarab. Oke kawan-kawan, tahap-tahap berikutnya setelah 3 hari kita membuka kerodong pada burung yang sedang mabung, kita bersihkan kandang tadi, kemudian kita potong-potong daun pandan, kita ganti lagi dengan yang baru, air minum kita ganti yang baru, pakan yang baru. 3 hari kemudian kita berikan EF lagi, 3 jangkrik dan 2 ulat hongkong. Ulat hongkong itu jangan diberikan terlalu banyak, nanti takutnya birahinya memuncak. Perawatan kacer yang sangat nabung kita optimalkan sebaik mungkin agar proses mabung itu cepat selesai. Ketika tanda-tanda bulu rontok sudah mulai, bulu-bulu rontok sudah bertebaran, rontok sudah betul-betul habis, minimal 4 kali sampai 5 kali pergantian daun pandan ataupun kulit jeruk, insya Allah 4 kali, 5 kali, 6 kali, 3 hari yang saya katakan tadi, insya Allah burung pelan mabung. Setelah bulu rontok, kita melihatlah tanda-tanda bulu-bulu muda sudah mulai bermunculan satu persatu. Ketika bulu bermunculan satu persatu, jangan langsung kita mandikan dengan sprayer. Sebaiknya langkah pertama adalah ketika bulu muda sudah mulai satu persatu, bulu muda mulai tumbuh, sebaiknya burung itu jangan dimandikan dulu, lebih baik diembunkan pada jam 5 subuh sebelum matahari terbit. Bulu kepala sudah mulai tumbuh, bulu sayap sudah pelan-pelan mulai tumbuh, kita embunkan. Berangsur-angsur berjalannya waktu, kita berikan keramba pada pukul 7 pagi atau sampai jam 8 pagi. Rekan-rekan kicau mania, perawatan kacer berikutnya bagaimana soal pemasteran. Soal pemasteran ini saya tambahkan, soal pemasteran itu dilakukan pada saat burung mabung sudah setengah perjalanan atau 3 kali pergantian daun pandan. 3 hari, jadi hitungannya 9 hari barusan kita melakukan pemasteran. Kenapa yang saya katakan seperti itu? Karena begitu kacer mabung kita langsung melakukan pemasteran lewat HP ataupun burung-burung gacor, ditakutkan nantinya burung-burung tersebut terpancing bunyinya, terpancing birahinya, itulah yang mengakibatkan burung kacer gagal mabung. Mungkin tanpa kita sadari, kita tidak tahu ilmunya atau tidak tahu tipsnya. Begitu kacer mabung kita kerodong, kita gantung, kita lakukan pemasteran. Itu keliru buat saya. Jadi ini saya kasih pemaparan pergantian 3 kali daun pandan itu 3 kali, berarti 3 hari. Jadi selama 9 hari mulailah kita melakukan pemasteran. Jadi jangan sampai ketika burung mulai mabung kita kerodong, kita lakukan pemasteran. Itu sangat ditakutkan gagal mabung di situ. Kalau sudah gagal mabung, yang pertama cedera pada suara yang tadinya vokalnya bagus, kemudian isian-isiannya keluar, jadi sudah vakum di situ. Oleh karena itu perawatan kacer mabung ini kita optimalkan sebaik mungkin agar power suaranya, vokal suaranya kembali seperti semula. Rekan-rekan kicau mania, khususnya para pecinta kacer,
bagaimana perawatan setelah kacer itu usai mabung adalah kita kembalikan semula pemberian pakan yang biasa kita kasih sehari-hari. Contohnya pagi hari jangkrik 5, sore 5 ekor. Kemudian pemberian ulat tongkong lebih baik 2 ekor ulat tongkong pagi, pemberian ulat tongkong 2 di sore hari. Kemudian pemberian kroto secukupnya lebih baik diberikan 3 hari sekali. Dikhawatirkan kalau kita memberikan berlebihan akan membangkitkan birahi pada si burung kacer. Lakukanlah terapi burung sesudah usai mabung. Lakukanlah terapi kalau kita sempat burung itu dikeluarkan pada subuh sebelum matahari terbit agar burung kembali optimal dengan suara-suara yang bagus, vokal-vokal yang bagus, dan burung kembali gacor sesuai sang pemilik inginkan. Oke kawan-kawan, apa yang saya sampaikan tadi, perawatan kacer mabung mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Ketika ada kawan-kawan yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar Batur Channel. Bisa dikirim komentar-komentar di Batur Channel cara mengatasi burung kacer yang sedang mabung. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kicau, kacer mania dimanapun berada, semoga sukses, kacernya tetap top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.